Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Salim Musyarafah dari kelas mata kuliah Studi Fikih B dengan NIM 20040110154. Di sini saya akan membahas beberapa fasal dari kitab Risalah Al-Jami'ah wa Tazkirah An-Nafi'ah As-Sayyid Syarif Alimil Alamah, karya Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habashi rahimahullahu ta'ala. Saya akan membahas dari fasal khutbatul mu'allaf sampai masalif az-zakat. Sebelum memulai membaca kitab ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung saja. Fasal yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang memiliki semesta alam, pujian yang memenuhi nikmatnya dan mencukupi tambahannya. Semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Tuhan kita, Nabi besar kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Dalam hadis ini Rasulullah bersabda, mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim dan muslimat. Dan Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Jadi dari hadis ini memberikan gambaran mengenai pentingnya menuntut ilmu bagi semua orang. Tidak hanya kaum pria, tapi juga wanita. Dan hadis ini pula memberikan gambaran bahwa Islam tidak mendiskriminasi wanita dalam menuntut ilmu. Jadi wanita dan pria sama rata dalam mencari ilmu. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu. Segala sesuatu yang dilakukan harus dengan ilmu. Beribadah tanpa ilmu adalah sesat. Sedangkan ilmu tanpa agama adalah buta. Oleh karena itu, kedua hal ini sangat baik jika dikembangkan bersama, ibadah dan ilmu. Lalu, hadis ini juga menjelaskan adanya jaminan surga bagi penuntut ilmu, asal ia melakukannya dengan ikhlas dan terus belajar sampai memahaminya. Jadi hadis ini tuh memberikan penjelasan bahwa bagi siapapun yang menuntut ilmu karena mengharap ridho Allah, menuntut ilmu karena ibadah kepada Allah, itu akan dimudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Wa ba'du fa hadhihi masailu mus'aratun min ba'di kutubi hujjatil Islam Al-Ghazali waliban man arafaha wa 'amila biha narju lahu minallahi an yakuna min ahli al-'ilmi zahiran wa batinan wa billahi taufiq. Maka ini merupakan suatu permasalahan yang singkat, yang mana
Siapa yang faham serta mengamalkannya, maka kami memohonkan baginya agar Allah menjadikan orang yang berilmu tersebut orang yang ahli ilmu zahir dan ilmu batin. Kepadanya lah dan kepada Allah lah kami meminta pertolongan. Lalu pada fase selanjutnya kita akan membahas Arkanul Islam, bab tentang rukun-rukun Islam. Arkanul Islam khamsah. Adapun rukun-rukun Islam itu ada 5. Syahadatun an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, rukun Islam yaitu bersyahadat atau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad itu utusannya. Jadi rukun Islam yang pertama itu bersyahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Wa ita'uz zakah. Yang kedua yaitu mendirikan sholat, melaksanakan sholat. Jadi setiap seorang muslim wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wa shaumu Ramadan. Yang ketiga. Yang wa ita'uz zakah, mengeluarkan zakat. Jadi zakat itu macamnya ada 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Wa shaumu Ramadan, dan yang keempat yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi kita sebagai seorang muslim wajib untuk berpuasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Tanpa ada uzur. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang kelima yaitu ibadah haji bagi yang mampu melaksanakannya. Jadi maksudnya yaitu seorang muslim wajib untuk melaksanakan haji bagi yang mampu melaksanakannya. Ma'al ikhlasi wa tasdiq. Semuanya itu dilakukan dengan rasa ikhlas dan yakin atau mempercayainya. Jadi seorang muslim itu harus mempunyai rasa ikhlas dan yakin atau mempercayai rukun-rukun Islam tersebut. Faman lam yakun mukhlishan, maka barang siapa yang tidak ikhlas, fahuwa munafiq, maka dia adalah orang yang munafik. Wa man lam yakun musaddiqan fahuwa kafir. Dan siapa yang tidak mempercayainya karena Allah, fahuwa kafir, maka dia adalah orang kafir. Bab selanjutnya qawaidul aqaid wa aslul iman. Dan adapun pokoknya iman itu adalah anta taqida annallaha ta'ala mawjud. Engkau meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Jadi pokoknya iman itu kita percaya, kita yakin bahwa Allah itu ada. Wa annahu ta'ala wahidun, dan percaya bahwa Allah itu Maha Esa, Allah itu satu. La syarikalah wa la mithla wa la shiblah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan percaya bahwa Allah itu tidak memiliki sekutu, Allah itu tidak memiliki kemiripan dan penyerupaan dengan apapun. Dan dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Khalaqas samawati wal ard, yang mana dialah Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Percaya bahwa bumi yang kita pijak ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqal mauta wal hayah wat ta'ah wal ma'siyah.
والشحاح والسقام وجميع الكون وما فيه وخلق الخلق وأعمالهم وقدر أرزاقهم وأجالهم لا تزيد ولا تنقص ولا يحدث حادث إلا بقضائه وقدره وإرادته. Jadi percaya bahwa Allah juga menciptakan kematian, hidup, ketaatan, kemaksiatan, kesehatan, penyakit, dan semua yang ada di alam semesta ini, beserta apa yang ada di dalam isinya itu adalah ciptaannya. Serta dialah yang menciptakan makhluk dan perbuatannya, dan dialah yang mentakdirkan rezeki serta ajal mereka yang mana tidak berkurang dan bertambah, dan tidaklah terjadi suatu peristiwa kecuali dengan kodok dan qadar serta kehendaknya. Jadi kita tuh percaya, meyakini bahwa Allah itu menciptakan semua yang ada di alam bumi ini, dan Allah itu juga mentakdirkan segala sesuatu rezeki, ajal, jodoh kita itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz tanpa berkurang ataupun bertambah, yang mana takdir tersebut tidak terjadi kecuali dengan qada dan qadar serta kehendaknya. Wa annahu ta'ala hayyun 'alimun muridun qadir mutakallimun sami'un basir. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hidup, yang maha mengetahui, maha berkehendak, yang maha berkuasa, maha berfirman atau maha berbicara, maha mendengar dan maha melihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha hidup, maha mengetahui. Allah mengetahui segala apapun yang dikerjakan setiap umatnya. Setiap manusia Allah itu tahu apa yang dilakukan, yang dikerjakan kita, Allah pasti tahu. Yang maha berkehendak terhadap hal apapun dan tidak ada yang mampu mencegahnya. Jadi jika Allah sudah kun fayakun, ketika Allah menginginkan sesuatu, menghendaki sesuatu, menciptakan sesuatu, maka itu pasti terjadi. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur wa ya'lamu sirri wa akhfa wa ya'lamu sirra wa akhfa khaliqu kulli syai'in wa wal wahidul qahhar. Dan dia mengetahui pengkhianatan, penglihatan mata, dan apa yang tersimpan di dalam dada manusia. Dan dia mengetahui perkara yang dirahasiakan dan tersembunyi. Dialah zat yang menciptakan segala sesuatu, yang maha esa serta perkasa. Jadi apapun yang kita sembunyikan, rasa senang, sedih yang kita sembunyikan, Allah itu pasti mengetahuinya. Kita berbicara dalam hati, kita memikirkan sesuatu, Allah itu pasti tahu. Wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ila jamil khalqi. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Tuhan kita, Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dan utusannya kepada seluruh makhluk. Lihadayatihim wa litakmili ma'ashihim wa ma'adihim wa ayyadahu bil mu'jizati dhahirah. Untuk memberi hidayah atau petunjuk kepada mereka dan untuk menyempurnakan kehidupan mereka baik di dunia maupun di akhirat, dan menguatkan dakwahnya dengan memberikan mukjizat yang secara tampak. Jadi manusia ini kan khalifah fil ard, penghuni bumi. Sebelum datangnya Islam kan dahulu tuh ada namanya zaman jahiliyah, zaman kebodohan, di mana suatu kaum tersebut menyembah berhala, patung, menyembah api, terus ada yang agamanya ateis. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak manusia, akhlak mulia manusia, untuk menyempurnakan ilmu. Diutusnya Nabi Muhammad ini dengan membawa ajaran Islam, maka
Maka dari itu Islam disebut rahmatan lil alamin, yang artinya rahmat itu kasih sayang. Jadi diutusnya Nabi Muhammad itu adalah untuk bentuk kasih sayang kepada seluruh alam semesta. Wa annahu alaihi salatu wassalamu shadiqun fi jami' ma akhbara bihi 'anillahi ta'ala min umuril akhirati wal barzakh wa min su'alil malakaini wa 'adzabil qabri wa na'imih. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW adalah utusan yang benar atau dapat dipercaya di dalam apa yang telah dikabarkannya atau disampaikannya itu dari Allah Subhanahu wa taala tentang perkara akhirat dan alam barzakh dan pertanyaan dua malaikat tentang azab dan nikmat kubur. Jadi semuanya ucapan Nabi Muhammad, perbuatan Nabi Muhammad itu benar, as-shadiq, dapat dipercaya. Wa anna al-Qur'ana wa jami'a kutubillahi munazzila haqq wal malaikata haqq wal jannah haqq wan nar haqq wa jami'a ma jaa'a bihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqun. Dan sesungguhnya Al-Quran dan seluruh kitab yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi terdahulu itu adalah benar, dan adanya malaikat, surga, neraka, dan semua yang telah disampaikan oleh Rasulullah itu adalah benar semuanya. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus percaya bahwa apa yang dikatakan, apa yang diucapkan Rasulullah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah semuanya benar. Maka dari itu Rasulullah dijadikan suri tauladan untuk umatnya. Selanjutnya kita akan bahas fasal furudil wudu, yaitu bab tentang fardu wudu. Furudul wudu isittah. Adapun fardu wudu itu ada 6. Apakah itu? Awalun niyah. Yang pertama yaitu niat. Wasani waslul wajhi wa hadduhu min manabiti sya'ri rasi ila muntahal lihyan wa daqani tula wa arda min al-uduni ila al-udun. Jadi setelah kita niat, yaitu niat nawaitul wudu alirafil hadasil minal asghari billahi ta'ala, lalu kita membaca wasani waslul wajhi wa hadduhu min manabiti sya'ri rasi ila muntaha lihyan wa daqani tula wa arda min al-uduni ila al-udun. Yang kedua yaitu setelah kita berniat lalu kita membasuh wajah, adapun batasannya dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai ke ujung dagu dan lebarnya dari telinga ke telinga. Lalu ats-tsalits ghuslul yadaini ila al-mirfaqaini. Yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Ar-rabi' mashu syai'in min basyarati ra'si aw sya'ri fi haddi. Yang keempat yaitu mengusap sebagian dari rambut kepala atau satu rambut yang berada di batasannya. Jadi jika kita hanya membasuh satu helai rambut saja, itu wudunya sudah sah. Al-khamis ghuslul rijlaini ma'al ka'bain. Yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. As-sadis at-tartibu ala hadhil ka'fiyah. Yang keenam yaitu tertib atau berurutan. Jadi kita melakukan wudu itu harus berurutan. Enggak boleh kita tiba-tiba yang pertama langsung membasuh wajah, itu enggak. Jadi harus dari yang pertama yaitu berurut dari niat, terus membasuh wajah dan seterusnya. Selanjutnya yaitu fasal muwajibatul ghuslah, yaitu tentang perkara yang mewajibkan mandi. Ghusl janabah, mandi janabah, hadas besar. Wa in kana alaihi janabah min mujama'ati aw khuruji manni binaumi aw ghairihi lazimahu waslu jami'i badanihi ma'a niyati raf'il janabah.
Dan jikalau seorang tersebut mempunyai janabah atau hadas besar yang disebabkan berhubungan atau keluarnya mani sebab tidur atau selainnya, maka ia wajib membasuh semua badannya bersamaan dengan niat menghilangkan hadas besar atau junub. Jadi kan ada macam-macam hadas itu ada dua, hadas kecil sama hadas besar. Kalau hadas kecil itu kayak buang air kecil, buang air besar, kentut, itu termasuk hadas kecil. Jika hadas besar yaitu seperti menstruasi, berhubungan badan sampai keluarnya air mani, maka ia wajib membasuh semua badannya bersamaan dengan niat menghilangkan hadas besar atau junub. Yang selanjutnya yaitu kita akan bahas fasal nawaqidul wudu, yaitu bab tentang perkara yang membatalkan wudu. Wayang qudul wudu, dan adapun perkara yang membatalkan wudu itu ada 4. Al-khariju minal hadis sabilaini al-qubul awid dubur ala makan. Yang pertama yang membatalkan wudu itu pertama yaitu keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan kubul atau jalan depan dan jalan dubur atau jalan belakang pada aslinya dengan segala bentuk. Yang kedua yaitu yang qudul wudu zawalul aqli binaumin awirihi illa nauma mumakkin maq'adatuhu minal ard. Itu yang kedua, hilangnya akal pikiran sebab tidur atau yang lainnya kecuali tidurnya orang tempat tidurnya menetap dari bumi. Yang ketiga yaitu masuk qubul awid dubur adami minhu aw min wairi bi batni kaffahi wa butunil asbah kabiran kana aw saghiran walau waladahu walau mayyitan. Jadi yang ketiga yaitu hal yang membatalkan wudu. Ketiga, menyentuh kubul atau duburnya anak Adam miliknya sendiri atau orang lain dengan telapak dan perut jari jemari baik dia kecil maupun besar. Jadi hal yang membatalkan wudu itu menyentuh kubul atau dubur miliknya sendiri atau orang lain dengan telapak dan perut jari, maka itu membatalkan wudu. Yang keempat yaitu al-wudu iltiqa basyarata rajulin wa imra'atin kabiran baini ajnabini bila haidin illa zufran aw sya'ran aw sinnan fala yanqudul wudu. Yang keempat yaitu bertemunya dua kulit antara laki-laki dan wanita yang dewasa bersentuhan tanpa penghalang kecuali kuku, rambut atau gigi, maka tidak membatalkan wudu. Jadi yang bisa membatalkan wudu juga bertemunya dua kulit antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram bersentuhan tanpa penghalang, itu dapat membatalkan wudu kecuali cuma bersentuhan kuku atau rambut atau giginya, itu maka tidak membatalkan wudu. Lalu kita akan bahas fasal syuruti shihhati shalah. Wa yushtaratu lis syuruti shihhati shalah, yaitu bab tentang syarat sahnya salat. Wa yushtaratu lis shihhati shalah, dan disyaratkan agar sah salat tersebut dengan 7 syarat, yaitu ma'rifatu dukhulil waqti bi baqaini aw ijtihad aw walabati dhanni fa in shalla ma'asyiki lam tasihha salatu. Yang pertama, mengetahui masuknya waktu sholat dengan yakin atau ijtihad atau dengan sangkaan yang kuat. Oleh karena itu, barang siapa yang sholat dengan ragu-ragu, maka sholatnya tidak sah. Jadi ketika kita mendengar suara azan, kita langsung sholat. Wa yushtaratu ma'rifatul qiblah wa yajibu satrul aurati bisatiri tahirin mubah. Wa yajibu raf'un najasah min ats-tsawbi wal badan wal makan. Wa yajibu 'alal qadiri ay yusalli fardhu qa'iman. Selanjutnya, menghadap ke arah kiblat. Wajib menghadap ain kiblat atau Ka'bah menurut Imam Syafi'i. Maka tidak cukup kalau menghadap ke arah saja menurut pendapat mu'tamad.
menghadap secara yakin ketika tidak ada penghalang antara musolli dengan Ka'bah. Kalau ada maka dengan dugaan. Lalu menutupi aurat dengan tutup baju yang suci serta mubah. Syarat sahnya sholat itu menutup aurat dengan mukena yang suci. Lalu menghilangkan najis atau suci dari pakaian, badan dan tempat. Jadi pakaiannya itu harus suci, badannya itu suci, tempatnya juga harus suci dan bersih. Yang selanjutnya itu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Suci dari misal dia tidak kentut, tidak buang angin, tidak buang air kecil atau tidak buang air besar, dan juga dia tidak dalam keadaan menstruasi atau haid. Selanjutnya itu mengetahui di dalam kefarduannya, dan wajib sholat berdiri bagi yang mampu. Selanjutnya kita akan bahas tentang furudus sholat, yaitu bab tentang fardu atau rukunnya sholat. Wa furudus sholat, adapun rukun sholat itu ada 17. An-niyatu wa takbiratul ihram an-niyah, wa qira'atul fatihah bil basmalah, wa tasydidati arba' asyrah, wa ikhrajid dadi minad dha', wa laysa fil fatihah dha', summa ruku', wa yajibu ayyan haniya bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayhi wa yatama'inna fihi wujuban hatta taskuna a'dha'u, summa al-i'tidal wa yatama'innu fihi wujubah, summa sujudi marrataini wal julusu baina sajdataini wa yatama'innu wujuban fil kulli wa yaf'alu baqi raka'ati kadzalik wa tashahhudul awwal wa qu'uduhu sunnah wa tashahhudul akhir wal julusu fihi fardu wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tashahhudi wa qabla as-salam fardu wa salamu minas salati fardu wa aqallu salam assalamualaikum. Adapun rukunnya sholat itu kan ada 17. Yang pertama itu niat. Takbiratul ihram disertai dengan niat. Lalu niatnya itu dengan membaca Al-Fatihah, Bismillah dan tasydid, dan dengan 14 tasydid. Lalu mengeluarkan perbedaan dot dengan zo, karena di dalam Al-Fatihah itu tidak ada huruf do, tidak ada huruf do, minat dolin. Lalu ruku dan wajib untuk condong atau membungkuk yang sekiranya kedua epek-epek tangan berada di lutut. Lalu tumaninah di dalamnya sehingga tenang anggota badannya. Lalu i'tidal, tumaninah di dalamnya, sujud 2 kali, tumaninah di dalamnya, duduk di antara 2 sujud, tumaninah di dalamnya wajib, tasyahud akhir, duduk di dalamnya atau tasyahud pertama hukumnya sunnah, sedangkan tasyahud akhir hukumnya wajib. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah tasyahud dan sebelum salam, mengucapkan salam, dan paling sedikitnya assalamualaikum. Terakhir tertib atau berurutan. Wa aqallu tasyahudil wajib at-tahiyat. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa aqallu sholati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa yabaghi an ya'ti bis sunani jami'iha wa hiya katsiratun jiddan. Dan adapun paling sedikit yang membaca tasyahud yaitu Salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan hendaknya untuk melakukan kesunahan-kesunahan di dalam sholat semuanya, yaitu ada banyak sekali kesunahan-kesunahan di dalam sholat, seperti membaca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
wa yanbaghi al-i'tia'u bil ikhlas. Dan ketika sholat itu hendaknya menjaga keikhlasan, wa huwa al-'amalu lillahi wahdah, yaitu beribadah atau beramal hanya karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wa huwa ay'lamu bima yaqulu wa yaf'al wal khusyu' wa huwa sukunul a'dha'i wa hudurul qalbi wa tadabburul qira'ata wa tafahhumuha fa inna ma yataqabbalu Allahu minas sholati biqadril hudur. Dan harus hadir ketika sholat, maksudnya harus hadir itu harus khusyuk ketika sholat, yaitu mengetahui apa yang diucapkan dan gerak-gerik yang dilakukannya. Dan khusyuk yaitu tenangnya anggota badan dan hadirnya hati, menghayati serta memahami bacaannya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menerima sholat seseorang tergantung dengan ukuran hadirnya. Wa yahrumu riya fi sholati wa yuriha wa huwa al-'amalu lil ajlin nas. Dan haram hukumnya riya di dalam sholat dan selainnya, yaitu beramal atau beribadah karena ingin dilihat manusia. Jadi maksudnya itu kita harus beribadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak karena riya, tidak karena ingin dipandang baik oleh orang. Jadi sholat itu harus ikhlas dalam hati karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Bab selanjutnya itu mubatilatus shalah, perkara yang membatalkan sholat. Wa yubatilu shalah, perkara yang membatalkan sholat itu ada 11, yaitu al-kalamu amdan walau biharfain wa nasyan in kasur wa yubatilu hal amalul katsir wa kasalati khutuwati wal aklu wasyurbu wa inkishaful awra illam tasdur halan wa wuqu'un najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin wa yubatilu hasabul imami biruknaini fi'liyan wa kadza takhallufu bihima bighairi udhrin wala tasihhu shalah khalfa kafir wa imra'atin wa khunsa. Perkara yang membatalkan sholat ada 11, yaitu 1. Berbicara dengan disengaja meskipun hanya 2 huruf dan lupa berbicara banyak. Jadi yang membatalkan sholat itu ketika kita berbicara meskipun itu hanya 2 huruf. Yang kedua yaitu berbuat gerakan yang banyak seperti berjalan 3 langkah. Terus hal membatalkan sholat, makan dan minum. Lalu yang keempat, terbukanya aurat jikalau tidak langsung ditutup. Seperti ketika kita sholat, tiba-tiba mukena yang kita pakai terkena hempasan angin kencang gitu. Itu langsung dibalik, gini langsung ditutup. Itu diperbolehkan. Yang kelima itu kejatuhan najis jikalau tidak langsung dilempar atau dibuang. Yang keenam yaitu sebab hadas. Hadas itu kan ada 2, hadas kecil dan hadas besar. Yang membatalkan sholat hadas kecil yaitu jika kita buang angin, buang air besar atau kecil. Terus kalau hadas besar itu karena kita dalam keadaan menstruasi itu membatalkan sholat, bahkan itu kan tidak boleh sholat ya, haid serta nifas atau berhubungan badan. Lalu mendahului imam dengan 2 rukun fi'il, membelakangi imam dengan 2 rukun fi'il tanpa ada uzur, menambah rukun fi'il dengan disengaja. Misal kita menambah gerakan dalam sholat itu tidak diperbolehkan dan itu membatalkan sholat. Lalu niat memutus sholat, lalu ragu-ragu di dalam sholat, dan tidaklah sah sholatnya orang yang sholat di belakangnya orang kafir, perempuan dan laki-laki. Sholatul Jum'ah wal Jamaah. Nah, selanjutnya kita akan membahas sholat Jum'ah dan sholat Jumat dan jamaah. Wal Jum'ah fardu ainin ala kulli muslim dzakarin hurin hadirin bila udhrin syar'iyyin
kal maradi wal matar. Adapun hukum sholat Jumat yaitu fardu ain bagi setiap orang muslim laki-laki merdeka dan hadir atau bermukim tanpa ada uzur atau halangan syar'i seperti sakit dan hujan. Jadi wajib hukumnya bagi seorang laki-laki yang merdeka yang bermukim di suatu tempat untuk melaksanakan sholat Jumat. Masa iya kita cuma melaksanakan sholat Jumat itu sekali dalam seminggu, tapi ada yang bolong, itu sayang banget. Jadi kita sebagai seorang laki-laki, kita harus sholat Jumat. Wa min syurutil Jum'atil khutbatan, dan di antara syarat sah Jumat yaitu didahului 2 khutbah. Wa arkanuha, dan adapun rukun 2 khutbah yaitu hamdulillahi ta'ala wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal wasiyatu bittaqwa wa qira'atu ayatin minal qur'ani mufhimah fi ihdahuma wa du'a'u lil mu'minina fil akhirah wa yajibu an yakhtuba qa'iman mutahhiran musturul aurah wa yajibul julusu bainahuma fawqa tuma'ninati sholati wal mu'ala. Syarat sah sholat Jumat rukun wa min syurutil Jum'atil khutbatan, dan adapun rukun 2 khutbah yaitu wa arkanuha hamdulillahi ta'ala wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal wasiyatu bittaqwa wa qira'atu ayatin minal qur'ani mufhimatin fi ihdahuma wa du'a'u lil mu'minina fil akhirah wa yajibu an yakhtuba qa'iman mutatahhiran musturul aurat wa yajibul julusu bainahuma fawqa tuma'ninas sholati wal muwalah. Rukun 2 khutbah yaitu mengucapkan, yang pertama yaitu mengucapkan alhamdulillah, yang kedua yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang ketiga yaitu berwasiat tentang ketakwaan atau menyampaikan wasiat tentang ketakwaan. Yang keempat yaitu membaca ayat dari Al-Quran yang dapat dipahami di salah satu 2 khutbah. Yang kelima yaitu mendoakan bagi orang-orang mukmin di khutbah terakhir, dan wajib khutbah dalam keadaan berdiri dan keadaan suci, tertutupi auratnya dan duduk di antara 2 khutbah. Ukuran tumakninah di dalam sholat dan harus terus menerus. Lalu kita akan membahas bab as-shalawatul masnunah, bab sholat jamaah dan sunnah. Wa sholatul jamaah wa sholatul janazah fardu kifayah. Adapun sholat berjamaah, sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah, yang mana suatu kewajiban jikalau sudah ada yang melakukan salah satu di antara mereka maka gugurlah kewajibannya. Jadi sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Misal di suatu kampung ada meninggal seseorang, lalu jika hanya satu yang sholat, satu yang berani menyolati mayat tersebut, maka itu sudah gugur kewajiban warga sekampung itu untuk melakukannya. Jadi jika ada yang sudah melakukannya itu sudah menyolatinya meskipun hanya satu orang, dan hukumnya fardu kifayah.
wal aidani wal kusufani wal. Lalu kita akan membahas tentang fasal as-shalawatul mamsunah, wa sholatul jamaah, wa sholatul janazah fardu kifayah. Adapun sholat berjamaah atau sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Maksudnya itu suatu kewajiban. Jikalau ada yang melakukan salah satu di antara mereka, maka gugurlah kewajibannya. Wal aidan wal kusufani wal witru sunanun muakkadat wa kadza rawatibus shalah wa duha wa tarawih sunanul laha fadlu wa thawabun azim. Dan adapun salat Idul Fitri dan Idul Adha, khusuf qamar dan khusuf syams itu sunnah muakkadah. Begitu pula salat rawatib serta salat duha dan tarawih itu sunnah hukumnya yang di dalamnya terdapat pahala yang sangat besar. Selanjutnya bab saum, yaitu bab tentang puasa. Wa amma saum, dan apakah itu puasa? Wa huwa ats-tsalitsu arkanil Islam fahuwa imsakun ma'rufun ala wajhi makhsus. Yaitu puasa itu kan termasuk rukun Islam yang nomor 3. Yaitu ya, dimana pengertian puasa itu suatu penahanan yang sudah diketahui, menahan dari segala perkara yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, dengan cara atau niat yang tertentu, dan di antara rukunnya ialah harus berniat setiap hari dan dari menginapkannya dari waktu malam hari. Dan adapun menahan dari perkara yang membatalkan puasa, yaitu seperti menahan dari makan, minum, ijma atau berhubungan badan yang sampai mengeluarkan air mani secara langsung, itu dapat membatalkan puasa. Juga ketika kita muntah dengan secara dipaksa atau sengaja. Jadi kita pas puasa itu muntah karena sengaja, itu membatalkan puasa. Wa min tamamis shaum kaful jawarihi amma yakruhullahu ta'ala minal a'dha'is sab'ati allati dzikruha fa fil hadis khamsun yuftirna as-sha'imi al-kadhib wal ghibah wan namimah wal yaminul kadhibah wan nadharu bisyahwat. Adapun dari kesempurnaannya puasa, yaitu menahan atau mencegah 7 anggota badan dari perkara atau perbuatan yang Allah tidak menyukainya dari anggota 7 itu, yaitu anggota 7 tersebut yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, lisan, kedua tangan, kedua kaki, dan hati. Jadi kesempurnaannya puasa itu menjaga, menahan perkara atau perbuatan yang tidak Allah sukai, seperti penglihatan kita. Kita harus menjaga penglihatan kita, lihat hal-hal yang baik ketika kita puasa. Pendengaran kita, terus penciuman kita, ketika kita mencium satu makanan, jadi pengen. Jadi kita harus menahan itu semua dalam berpuasa. Lalu 5 perkara yang menghilangkan pahalanya orang berpuasa, yaitu berbohong, gibah atau menggunjing orang lain, menggunjing itu seperti merasan-rasani orang, maksudnya itu menggunjing orang lain itu ngomongin orang dari belakang, terus adu domba, sumpah palsu, dan melihat sesuatu dengan syahwat. Dan begitu pula dari kesempurnaan puasa itu berusaha mencari makanan yang dibuat buka, makanan yang halal. Cari makanan yang halal ketika kita membuka puasa. Nggak mungkin kan kita ketika berbuka puasa kita makan babi, itu kan diharamkan dalam Islam. Lalu kita tidak terlalu banyak ketika makan,
Makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Dan seharusnya memperbanyak dari puasa lebih puasa pada hari-hari yang penuh keutamaan dalam syariat. Selanjutnya kita akan membahas pasal bab zakat. Bab az-zakatu, bab tentang zakat. Wa amma zakah, apa itu zakat? Wa hiya rabi'u arkanil Islam. Zakat itu merupakan rukun Islam yang nomor 4. Fayajibu 'alal muslim ma'rifah anwa'i amwali al-wajibati fiha. Maka wajib bagi setiap orang muslim mengetahui macam-macam harta yang wajib dizakati di dalamnya. Wahia an-na'mu wan-naqdani wat-tijaratu wal-rikazu wal-ma'dinu wal-mu'asyaratu wahiyal hububu was-thimar. Fala zakata fiha siwa an-na'ami as-sa'imah. Jadi macam-macam harta yang wajib dizakati itu ada binatang ternak, emas dan perak atau uang, perniagaan, barang temuan dan barang galian, serta tanaman atau makanan pokok, yaitu biji-bijian dan buah-buahan. Maka tidak wajib zakat di dalam hewan ternak kecuali digembala pada rumput yang mubah, yang luas atau diperbolehkan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penjelasan saya yang kurang dipahami. Terima kasih karena sudah menyimak pembacaan kitab Risalah Al-Jami'ah wa Tazkirah An-Nafiyah ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bermanfaat. Summa akhirul kalam, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.